Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa. Saya dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan unit 7 tentang modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial dalam pembangunan. Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari modernisasi dan globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Masuknya dua hal tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia sendiri tentunya. Dampak positif yang diberikan oleh modernisasi dan globalisasi adalah transfer teknologi dari negara maju kepada negara Indonesia sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan di negara Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang terjadi karena adanya modernisasi dan globalisasi adalah mudahnya masyarakat mengakses budaya-budaya yang berasal dari luar negeri tanpa filter yang kuat dari bangsa ini, sehingga budaya yang berasal dari luar sangat mudah masuk dan meracuni generasi bangsa ini. Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritisi modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an didefinisikan dalam 3 cara, yaitu historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamakan standar yang dianggap modern baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus daripada kedua definisi sebelumnya, yakni melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern. Teori modernisasi lahir di tahun 1950-an di Amerika Serikat dan merupakan respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Modernisasi menjadi penemuan teori yang terpenting dari perjalanan kapitalisme yang panjang di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Teori ini lahir dalam suasana ketika dunia memasuki perang dingin antara negara-negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet Rusia atau USSR. Perang dingin merupakan bentuk peperangan ideologi dan teori antara kapitalisme dan sosialisme. Sementara itu, gerakan sosialisme Rusia mulai mengembangkan pengaruhnya tidak saja di Eropa Timur, melainkan juga di negara-negara yang baru merdeka. Dengan demikian, dalam konteks perang dingin tersebut, teori modernisasi terlibat dalam peperangan ideologi. Konsep perubahan sosial. Berbicara mengenai perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu. Kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat mengetahuinya, harus diketahui dengan cermat meski terus berubah. Rogers et al. Mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem masyarakat. Sedangkan Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengemukakan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Surjono Sukanto merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori modernisasi dan pembangunan yang pada dasarnya merupakan sebuah gagasan tentang perubahan sosial dalam perjalanannya telah menjadi sebuah ideologi. Perkembangan ini adalah akibat dari dukungan dana
dan politik luar biasa besarnya dari pemerintah dan organisasi maupun perusahaan swasta. Di Amerika Serikat serta negara-negara liberal lainnya, semua itu menjadikan modernisasi dan pembangunan sebagai suatu gerakan ilmuwan antardisiplin ilmu-ilmu sosial yang memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial. Akibatnya, menjadikan teori modernisasi tidak hanya sekedar merupakan industri yang sedang tumbuh, tetapi telah menjadi sebuah aliran pemikiran, bahkan telah menjadi sebuah ideologi. Pengaruh modernisasi di dunia ketiga sangat luas, tidak hanya pada kalangan akademis di perguruan tinggi, tetapi juga kalangan birokrasi, yaitu para perencana dan pelaksana program pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Bahkan modernisasi juga berpengaruh dalam pemikiran keagamaan di kalangan pemimpin dan pendidikan agama. Modernisasi juga sangat mempengaruhi banyak pemikiran kalangan organisasi non-pemerintah. Globalisasi dan modernisasi tidak hanya membawa dampak positif yang berupa pembangunan dan kemajuan, tetapi juga membawa dampak negatif yang berupa masuknya budaya asing dengan cepat di suatu negara. Perubahan sosial pada akhirnya akan bisa menciptakan budaya baru yang bisa jadi sangat bertolak belakang dengan budaya asli negara asal karena sudah memasukkan unsur budaya-budaya asing. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi ikut mempercepat perubahan sosial dan budaya masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.